Kan banyak kan di media atau di apapun orang yang ini jual jenglot nih harus ada mahar sekian-sekian kan ya. Nah, ternyata itu kan yang dijual belikan itu kan buatan bang, barang bertuah, Barang barang tua. pusaka. Yang dijual belikan ternyata itu cuma sekedar modus belaka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bade dari channel Jelajah Malam. Masih di Banten dan masih malam hari dan masih agak gerah ini. Kembali kita kedatangan tamu deket-deket aja sih, Bang Bang Lepan, Lepan. sebut Kang Dan- juga nggak apa-apa. Oke, Kang atau Bang Lepan, bebas lah ya. Bebas bang. Mas ya nggak apa-apa. Iya nggak Oke. apa-apa. Mas, kita ambil Mas Siap. Lepan ini nanti akan menceritakan tentang apa ini? Jadi menceritakan barang bertuah, barang tua. pusaka yang dijual belikan ternyata itu cuma sekedar modus belaka gitu. Modus belaka. Oke. Jadi menarik kan pembahasan kita kali ini. Bagaimana cerita selengkapnya? Monggo silakan. Mari dengarkan ceritanya. Bang Akang Panina pernah punya pengalaman nggak pas waktu ataupun penarikan barang-barang goib? Kalau penarikan lumayan sih bang itu. Ini biasanya bener ya penarikannya? Iya, Atau penarikan. penarikannya. Oh. Jadi kan Awal mulanya seperti apa awal mulanya itu? Tiba-tiba ada kegiatan atau keinginan untuk mencari atau melakukan hal seperti itu. jadi kan satu penasaran awalnya gitu bang. Namanya juga kan baru terjun ke dunia spiritual lah, Virtual. ibaratnya gitu kan. Jadi kan kita apa ya, menakar energi kita, kemampuan kita gitu bang. Jadi kan awal-awalnya saya dulu itu bukan pernah sih, sering lah gitu bang. Cuman enggak kayak tiap malam aja kita narik-narik mustika atau keris atau apa lah yang kita tarik. Tapi kan hakikatnya barang yang bisa ditarik itu haknya kita bang. Betul, yang memang sudah menjadi Milik hak kita. Iya. Sebenarnya mah nggak harus ditarik itu barang-barang yang seperti itu gitu bang. Karena walaupun kita tarik kalau entah itu mustika, entah itu keris, golok atau apa, nah si isiannya itu pasti bakal keluar bang. Isian yang menempati barang itu. Menempati barang itu. Oke, Nah, iya. efeknya kasihan yang warga-warga situ. Oh, ngaruh. Ngaruh bang. Oh, Kita iya. tarik si barang itu, barang yang kita dapat, nah isian si barang itu dia bakal pindah tempat ibaratnya. Kayak misalkan ada orang yang, mohon maaf kayak tulang wangi gitu ya. Kayak iga renggang lah. Iya, Ya, iya, iya. nempel lah ke orang-orang itu. Efeknya kan kadang kerasukan, sakit-sakitan. Gampang kesurupan, ya. Jadi kan orang-orang kan mikirnya, wah ini dikerjain orang lah gitu. Iya. Sakit dikerjain orang. Nah, ternyata kan dari hal-hal yang barang kita tarik, isiannya itu pindah-pindah ke orang-orang itu. Jadi kasihan juga dia. Dulu sering bang itu narik-narik pusaka-pusaka kayak gitu lah. Nah sampai kita ada komunitas ibaratnya. Nah jadi kan adalah masuk ke paguyuban lah. Paguyuban narik-narik barang-barang kayak gitu. Sampai lari kita ada yang apa ya, yang mesen jenglot. Jenglot itu yang Kayak Batara Karang. Batara Karang. Iya. Yang wujudnya itu hampir menyerupai Hampir menyerupai manusia ya? manusia. Tapi kecil ya? Kecil. Narik jenglot. Kalau yang aslinya mah. Kan jenglot itu kan sebenarnya orang yang benar-benar tirakat mendalami ilmu lah gitu ya. Jadi kan mungkin pengen moksa atau apa dia nggak bisa gitu. Jadi dia memperkecil jadi jenglot. Kalau yang aslinya Oh, aslinya itu Iya, seperti itu. seperti itu Nah, aslinya. ya. Makanya kan nggak bisa dijual belikan.
Oh, Ya. iya. Kan banyak kan di media atau di apapun orang yang nih jual jenglot nih harus ada mahar sekian-sekian kan ya. Nah, ternyata itu kan yang dijual belikan itu kan buatan bang, buatan. Buatan. Iya. Jadi orang itu sedetail mungkin membuat Batara Karang percis lah ibaratnya. Ternyata itu kan cuman emang kan ada kulitnya, ada kukunya gitu. Iya, Padahal itu buatan itu buatannya. yang dijual belikan. Kalau yang aslinya mah nggak bakal bisa bang. Oh iya, saya beberapa kali memang melihat bahkan memang di media sosial yang sudah terbuka kayak Hmm. Facebook dan kawan-kawan itu kadang-kadang ada ya yang 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 dijual jual beli belikan kan seperti ya. itu ya. Dan kalau kalau secara fungsi Hmm. itu kalau untuk narasi-narasi orang ketika menjual jenglot atau beternak itu untuk apa sih, Pak? Kebanyakan orang kan yang ngegunainnya itu buat penjagaan. Ya, Penjagaan. satu penjagaan, kedua kan ada yang menggunakan buat pesugihan juga. Heeh. Nah, yang Batara Karang itu kadang bisa buat penarik bang, kayak penarik usaha gitu kan, Oh, dan iya. laris manis lah Heeh. Kayak gitu jenglot ya. itu. Dan Tapi kalau mohon maaf bang ya, Hah? tapi kalau yang aslinya itu susah. Iya, kalau yang Iya. aslinya berarti yang dijual di pasaran Iya, itu. buatan. Nah, sepengalaman abang itu ada nggak mungkin dari teman-teman abang sendiri atau di komunitas itu yang entah itu penjualnya atau pembelinya itu ada nggak? Ada bang, Ada. ada. Jadi kan kita itu nyari jenglot itu Batara Karang itu pesanan kan. Ternyata kan walaupun ada itu, tapi nggak bisa kita ambil Ini yang asli nih. yang asli. Asli. Karena kan dia itu kan dia tirakat di situ, dia ngejagain kampung situ yang aslinya. Nggak bisa kita ambil seenak kita bawa kita jual. Karena yang aslinya itu makannya itu darah kita sendiri bang. Kalau misalkan saya dapat nih, saya ambil, saya paksa, saya tundukin, saya lawan itu si Batara Karang itu, dia tunduk. Kalau bisa ya. Kalau bisa kan. Karena si Betara Karangnya nih pasti dia juga punya ilmu energi yang Punya besar ilmu. juga. Nah, kalau dia udah tunduk, otomatis kita ngasih makannya darah kita sendiri. Nggak bakal bisa kita dijual sama orang lain. Nggak bakal kita jual Batara Karang ke orang lain, misalkan ke abang. Nah, nggak bakal bisa pakai darah abang. Harus darah kita sendiri. Kalau yang asli itu. Kalau yang KW-KW tinggal taruh doang gitu bang kan ya. Kan banyak yang dijual belikan kan. Makanya kan sangat disayangkan orang-orang yang percaya ke Batara Karang bilangnya asli, padahal kebanyakan isian semua bang. Isian. Jadi misalkan ada beberapa oknum lah, maaf itu bang ya. Iya. Jadi ada yang mesen, kita nyanggupin. Ada nih kita nyari Batara Karang, kita alibi kita dapat dari tengah hutan atau dari gunung mana gitu. Ini udah dapat, harus ada mahar sekian. Padahal kita sendiri yang buat. Karena sangat disayangkan juga gitu bang. Lagi pula kan ya buat apa gitu kan. Iya. Satu itu butuh dana yang itu cukup lumayan besar ya. Lumayan mahar bang. itu ya. Iya, mahar buat kayak gitu tuh. Dan yang kedua, ketika itu ya kebanyakan ketika dijual belikan berarti itu kan barang palsu ya, ya bukan yang asli. Itu berarti kan dia tidak akan mempengaruhi apa-apa dengan hidupnya kan seperti itu ya. Karena kan yang aslinya itu hidup bang, ditetesin darah itu, ini dia gerak. Oh, kan kebanyakan kan matanya nyala, kan sebenarnya itu di dalamnya itu kan ada batu baterainya itu bang. Hah? Ada baterainya itu, biar gitu? matanya nyala itu. Oh. Karena kan mohon maaf gitu ya, saya ada satu teman, mungkin dulu itu nyari kita nggak dapat itu bang ya, karena mungkin udah ngasih DP atau apalah gitu ya. Nah, itu kan sekedar membantu doang ya. Nah, mau gak mau teman saya itu buat, nah sedetail mungkin, semirip mungkin. Jadi dia buat lah, jadi dikasih dalamannya itu kayak baterai, jadi matanya itu nyala. Nyala merah gitu ya. Nyala merah ya. Jadi kan orang yang awam itu
dia kan dasar pengen gitu bang ya. Nah, mau berapapun dia bayar lah gitu. Yang penting barang udah ada gitu. Padahal kan itu kan kalau realitanya kan bohongan gitu. Bohongan, iya, iya. Sama aja kita membodohi saudara-saudara kita Nah, ibaratnya. selain Jenglot atau Betarang, ada nggak yang barang-barang yang diperjualbelikan dan ternyata itu bohongan? Ada bang, Apa itu? kayak misalkan merah delima gitu. Merah delima itu Ya, setahu saya mustika merah delima itu batu ya. kecil ya batu. Heeh. Kan kebanyakan orang kan segede inilah gitu ya. Ya, Padahal kan yang aslinya mah bener-bener kecil bang. aslinya Kayak biji kecil. kayak biji gabah lah gitu. Kayak biji gabah padi. Itu kecil banget, Bang. Iya kecil banget. Oh. Yang aslinya mah gitu. Kalau yang asli itu, tapi sepengetahuan saya gitu bang, mohon maaf gitu ya, pengalaman saya ke dunia seperti ini gitu, banyak yang KW gitu ibaratnya, yang buatan lah gitu kan. Emang kan kalau dites kan merek 5 kan ditaruh dicelupin di gelas kan nyala semua, merah semua. Oh, jadi sebelum ditaruh kata dibayar sama Iya, pembelinya, dites dulu lah. tes dulu. Kan harganya lumayan itu bang, bahkan Iya. nyampe ratusan atau miliaran lah Iya, iya. merek 5 itu. Nah, dia ngetesnya Ke seperti apa? air itu bang, ke gelas dipendengin 7 gelas baru celupin, jadi yang 2 3 sampai 7 itu nyala semua, merah semua. Oh, ngetesnya gitu. Ngetesnya gitu. Maksudnya yang dicelupin ini, tapi Yang yang gelas ini pertama ikut ikut jadi merah semua. nyala semua. Tapi kebanyakan ya yang tadi itu bang, Sama Sama. mirip dikasih baterai gitu. iya jadi buatan lah gitu, Heeh. jadi buatan. Kalau yang aslinya kan ada di diri kita sendiri. Yang aslinya yang ada kalimat kan kul huwallahu ahad, Allahu somad gitu. Iya, iya. Jadi Saya itu pernah kendalnya gitu. 5. Iya, iya. Walaupun ada juga orang kalau punya nggak bakal dijual belikan. Iya. Iya. Karena Iya. kan uang itu seberapa sih ibaratnya itu. Sedangkan efek samping buat si yang punyanya juga kan luar biasa kalau Iya. dijual belikan. Gitu. Iya, iya. Makanya sangat disayangkan orang yang mahal bayar-bayar buat barang seperti itu gitu bang. Ketika kemudian dites di rumah, kemudian ketika dia dites dia sendiri tetap bisa ya? Bisa. Cuma karena ini cuma permainan dari sebuah barangnya aja Iya. gitu ya. Bukan asli dari intinya dari Dari barang itu. barang itu ya. Itu walaupun memang kalau dites ya tetap bisa gitu Bisa. ya. Kadang kan di tempat dites itu bagus itu bang, 99% asli gitu. Ah, Kadang di bawah itu nggak ada. maksudnya? Misalkan abang beli nih, Ah, dites di tempat saya, wah asli nih, ah. abang bayar sekian itu. Iya. Ya abang bawa pulang, enggak itu, nggak nyala. Tapi kadang sudah akad jual beli mungkin Iya. sudah lunas ya. Ikatan kan. Nggak mau itu ya kan. Begitu ya. Soalnya banyak bang yang mesin-mesin seperti itulah. Oh, banyak. Banyak ya. Kan mungkin kan buat penjagaan badan kali ya. Iya. Sedangkan ngapain kita punya pegangan barang-barang seperti itu, lebih baik kita minta jaga ke sama kuasa. Betul. Ya. Hakikatnya seperti itu. Subhanahu wa ta'ala. Itu kan cuma sekedar media doang. Wah, ini menarik ini Bang. Satu tadi Jenglot, yang kedua ini Merah Delima. Ada lagi nggak? Kan setelah dari itu. Pengalaman kayak, mohon maaf ya, Ya. kita dulur itu kayak bambu petuk. Bambu petuk itu definisi itu deskripsinya seperti apa Bang? Jadi bambu yang apa namanya, ngagak itu bang. Bambu yang ini bambu nih. Iya. Terus ada ruas-ruasnya nih. Luas ya. Terus Jadi dia Ngagak. ngagak kayak gini, bambu petuk. oh dia keluar tunas. Iya. Keluar tunas terus ini apa namanya? Berpapasan ya. Berpapasan ya, gini ya. Jadi kan kalau setahu saya kan ketika bambu petuk itu kan emang ada ruas, kadang-kadang ada yang keluar tunasnya, tapi dia searah naik semua ya, Searah ke atas semua. ke atas semua kan. Dan Jadi nggak akan ada yang satunya ke bawah, yang satunya ke atas. oh itu bambu petuk, Bambu petuk. Atau bambu yang ketemu lah ya, yang Yang ketemu. ketemu. Ya, oke terus Bang. Jadi kan dulu pernah saya diundang itu bang, sama satu tokoh kayak ibarat sesepuh lah.
Jadi diundang ke rumahnya saya itu. Jadi yang mau beli barang itu udah ada, Yang mau beli barang udah ada. udah ada. Ah. Ya, jadi Nah, ini abang ini diundang untuk, mohon maaf, sebagai apa? suruh ngambil bambu itu, Bang. Suruh ngambil bambunya. Iya. Jadi kan emang beliau itu yang punya lahan gitu. Ada di satu daerah lah, Bang. Jadi saya diundang sama teman, saya datang. Dia mohon maaf si Abah itu bilang, tolong bantu Abah katanya. Tolong wujudin si bambu ini. Ini yang mau belinya udah ada. Uangnya ada nih. Nah, gitu. Jadi saya diantar sama kepala dusun lah gitu, Bang. Sesepuh itu. Jadi ke lokasi. Jadi emang bambu itu lebat gitu, Bang. Bambu. Jadi kan kata si Abah itu cari bambu yang di bawahnya itu bersih. Kan biasanya kan pohon bambu kan bawahnya itu kan banyak daun-daunan itu. Oh iya, daun-daun kering, daun kering. yang jatuh ke bawah ya. Itu bersih gitu. Jadi cirinya adalah di bawah pohon bambu itu atau di seling itu bersih ya, Bersih. ya, dan apa namanya, disitulah yang diyakini bahwa ada bambu Ada petuk bambu itu. petuk. Oke. Kalau menurut si Abah. Hmm. Makanya kan dulu itu kan satu nyari pengalaman, kedua penasaran saya, Bang, ya. Iya. Jadi lagi bergejolak-gejolaknya ibaratnya kan ya. Lagi enak-enaknya gitu. Cari jati diri dan kawan-kawan dan paham saya, Bang. Jadi datang sesingkat waktu, saya datang ke lokasi berdua. Saya minta kalau benar adanya di sini, kalau ada bambu petuk, tolong timbulkan, tolong wujudin. Ya. Tapi kan secara ini kita biar nggak salah adab, kita tawasulan dulu, Bang. Tawasulan kita minta. Kalau lama itu kalau nggak salah di buku yang ketiga. Nah, nimbul itu. Tadinya nggak ada itu, Bang. Lurus itu sampai ke atas. Nggak ada batang cagak itu, nggak ada sampai ke atas itu. Iya. Nah, pas yang ketiga itu ada dia. Nah, nggak lama kan saya kan Jadi tiba-tiba muncul tunas yang ke atas dan ke bawah gini ya? Oke. Jadi keluarlah dia. Iya. Keluar Tiba-tiba. kayak langsung gitu. Kayak di film-film aja lah gitu. Ini kan apa namanya, ya dipercepat gitu ya. Iya, benar. Kayak kita lihat tiba-tiba gitu ya. Makanya kan itu kan saya mintanya kan tolong ditimbulkan, tolong diwujudin kalau ada gitu kan. Akhirnya diwujudin, Bang, si bambu itu, bambu petuk. Wah, kata teman, jadi nih kita nebang bambu malam-malam katanya. Iya. Ada teman kan ya. Iya. Karena kan teman kan mikirnya, mindsetnya kan, wah dapat duit nih malam ini. Kan. Soalnya kan yang mau belinya udah ada ya. Jadi kita panggil tuh kepala dusunnya kan, datanglah. Gimana? Udah ada, udah nimbul. Alhamdulillah udah ada. Mohon maaf sebelumnya kan, nggak potong. Ya. Tadi tawasulnya di sekitaran itu. Di sekitaran Oh, situ. oke. Ya, sekitaran area itulah. Iya. Datang tuh. Wah, jadi katanya kan sama kepala dusunnya. Cair kita nih. Kan pikiran kan udah langsung ke itu aja kan ya. Iya, pastilah. Lumayan ini. Lumayan, juga nggak sedikit dong kayak Iya, gitu. bener. Nah, gak lama si Abah sama yang punya duitnya itu datang. Udah bawa gaji, Bang. Pas mau dipotong itu si bambunya itu hilang. Si bambu seluas Iya, tunasnya hilang. hilang, Bang. Tadinya nagak sini gitu, hilang semua, nggak ada dua-duanya tuh. Oh, Balik lagi lurus ya. balik lagi lurus. mulus ya. Terus. Akhirnya kan berhubung hilang gitu kan, saya disuruh lagi. Saya nggak mau, Bang. Oh. Karena kan saya cuma minta tolong dibuktiin, kalau benar-benar ada, tolong diwujudin kan. Iya. Jadi kan saya cuma minta emang kelihatan mata doang. Tadi seperti Iya, gitu ya. karena kan dalam hati saya itu kan, buat apa gitu kan. Orang kesini juga kan diundang, kedua pengen tahu ada apa enggaknya. Karena saya juga kan dapat bisikan juga gitu, Pak. Mungkin bisikan dari goib yang itu kali penunggu bambu itu. Karena kalau misalkan ditebang, diwujud, nah bakal ada bencana. Oh. Nah mungkin itu kan kalau bahasa kita cirinya kampung situ, penjaganya kampung situ gitu, Bang.
Diwanti-wanti dulu sebelumnya Diwanti-wanti. sama penjaga yang Penjaga itu di situ. Iya sih. Makanya pas saya disuruh, udah wujudin lagi. Mau duit nggak? Nah, mau kata saya. Dan akhirnya abang nggak mau ya. Nggak mau saya. Yang penting kan udah ngelihat Bang. Udah ngelihat. Satu udah ngelihat, kedua kita dapat bisikan juga nih. Kayaknya kan ngeri juga daripada masyarakat yang di sekitar situ kena bencana gitu. Betul. Ada nggak bang yang ternyata ini tuh yang jual beli yang bambu itu tuh palsu? Banyak Bang. Oh banyak. Iya banyak. Yang dijual beliin itu kan yang palsu-palsu itu banyak gitu Bang. Ya. Kan macam-macam kan ada bambu busa, bambu petuk, luas-luasnya kan. Iya. Yang dijual belikan mohon maaf itu pengetahuan saya gitu Bang. Tahu kalau pengetahuan orang lain mah. Ya kan, mungkin mereka beda ya, pengalaman. ini kan Iya. pengalaman saya. Iya. Yang pengalaman saya itu yang benar-benar asli itu 1001. Iya. Iya. Sedangkan kalau misalkan ada nggak bakal bisa ditebang. Nah menurut sepengalaman abang juga, yang palsu itu seperti apa dan cara buatnya itu seperti apa itu? Jadi kalau ngebuat seperti itu gampang itu Bang. Iya. Jadi kan ya emang buatan gitu kan kadang kan dilem kalau nggak dipaku bawahnya itu. Iya sih. Kalau yang buatan-buatan itu. Iya. Makanya kebanyakan kan bener-bener perekatnya itu bener-bener kuat. Dipatahin juga nggak bakal bisa. Oh iya karena pasti dicek ya pas pada waktu mau dibayar itu ya. Kadang kan yang aslinya itu kan kadang ada mustikanya di dalam mustika bambunya. Yang asli dikocokin juga kedengar suara suara si mustikanya itu kan. Kebanyakan yang nih mahar nih bambu nih ya. Padahal kan rekayasa itu. Oke. Biasanya ini bang, bambu betuk itu dia punya jenis bambu khusus nggak? Misalnya kan sepengetahuan saya ada bambu kuning, ada bambu biasa lah, terus ada bambu yang lebih gede lagi. Kalau biasanya yang asli itu yang di bambu Itu semua sih Bang. semua bisa ya? Semua bisa. Itu kan sebenarnya kan dari alam itu. Iya. Kalau yang aslinya mah gitu. Sedangkan susah juga. Ada yang ruasnya tapi kan dari seratnya beda. Yang aslinya mah. Yang kata saya tadi kan 1001 ya. Iya. Walaupun ada juga nggak bakal bisa. Sedangkan walaupun misalkan orang punya jual nggak bakal mau dia dijual. Mau dimaharin berapapun nggak bakal mau. Kalau yang aslinya mah. Poinnya itu Kang, betul. Jadi tuh dengar tuh poinnya itu tuh, kalaupun ada yang asli pasti akan ya nggak mau dijual, wong itu emang barang langka dan tuh paling itu barang yang Pribadi lah gitu ya, dan berbahaya juga gitu kalau buat orang-orang yang salah kan gitu ya Kang ya. Nah, apakah ada kasus ketika oke lah dengan kasus yang penipuan, ya kita bilang penipuan oleh oknum ya kita ya Kang ya, karena memang itu banyak terjadi. Nah, pernah ada nggak akhirnya menjadi perselisihan antara, kan aku pasti di circle seperti itu ya pernah tahu ya, ada nggak? Ada Bang. Terus makanya bisa seperti apa? Jadi ini mohon maaf gitu ya, takut teman saya lihat itu Bang ya. Nah, jadi ini kita nggak saya sebutin lah namanya. Jadi saya pernah nganter itu Bang, teman. Ayo Kang anter katanya. Kita potong bambu. Nah, buat apa kata saya potong bambu malam-malam? Enggak, ini bambu petuk katanya kan. Yang belinya udah ada katanya. Akhirnya saya ke tempat itu tengah hutan Bang itu. Emang bener Bang, bambu itu udah gini Bang. Oh tapi udah gitu. Udah jadi. Iya. Nah, jadi kan bertiga itu saya motong malam-malam. Nah, dalam hati saya kok ini ada yang janggal bambu ini gitu Bang. Tapi wujudnya udah iya. Dan secara wujud sudah memang tapi hati saya nolak Bang. Iya. Ada yang aneh kata saya nih. Berhubung saya kan sama teman, ya udahlah ikut aja gitu kan. Ternyata kan selang 2 bulan itu kan udah dibayarin tuh Bang. Si bambu itu kan. Selang 2 bulan datanglah pembeli yang beli. Nah, ternyata kan bambu itu buatan. Teman saya bilangnya pinter kan, kita nebangnya juga bareng. Iya. Nebangnya sama bertiga itu sama beli itu sama juga. yang pembelinya. Nebangnya juga kita bareng. Buatan dari mana katanya. Akhirnya kan
dilihatin lah videonya itu. Iya, Ya iya. karena itu kan ternyata kan udah ditempel gitu bang, si bambunya tuh Dipersiapkan dipersiapkan. beberapa hari sebelumnya. Nah iya. Iya, iya, iya. Iya, jadi seperti itu ya, sobat Jelajah Malam. Jadi jadikan pelajaran saja gitu loh. Bahwa hal-hal seperti itu ya tidak ada tapi ya sangat jarang lah ya. Jadi ketika gampang sekali kita menemukan di postingan-postingan itu, kemungkinan besar itu mungkin palsu gitu ya. Jadi Ya, kan orang kan pengen beli bambu petuk itu buat memperkaya dia. oh Sekarang fungsinya. ya fungsinya kan bang ya. Iya, iya, Sekarang iya. kan logikanya buat apa sih bambu itu dijual sama orang? Kalau itu bambu itu bisa bikin dia kaya sendiri gitu. Betul. Seperti kita Iya. ketika ke apa namanya ke dukun pengganda uang nih. Nah, Ayo kita ke dukun A, dia bisa menggandakan uang gitu kan. ya. Tapi kalau 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 apa namanya dia bisa, kenapa nggak dia sendiri yang Kenapa nggak dia melakukan sendiri kan kan? gitu kan. Kan pernah itu ada yang kasus di Jawa Timur apa yang Penggandaan agak uang kan ya. penggandaan uang itu kan banyak kan ya, yang akhirnya ada yang akhirnya di penjara, akhirnya kemudian terjadi bahkan kalau salah nanti dikoreksi tolong, beberapa ada kasus juga di Jawa Tengah itu juga bahkan sempat memakan korban dari apa ya pasiennya, Pasien. ya kan. Nah, itulah. Banyak yang kayak gitu. Iya, gitu. Kayak mohon maaf ya. Jadi kayak barang-barang pustaka kris zaman dulu lah, zaman sejarah-sejarah. Oh, oh. Kan itu kan sebenarnya kris itu kris belian bang. Keris belian. Ya Ah, kita beli di toko atau di mana iya, gitu. banyak kok suka gitu Kita rendam lah pakai apalah gitu air ini ya biar kayak berkarat lah. Oh gitu, biar berkarat. Ini kris zaman dulu lah, zaman sejarah Bang. Iya, Akhirnya iya, iya. dimaharin berapa kan ya. Banyak bang. Kayak misalkan mohon maaf kayak samurai itu. Samurai, ya. Ya samurai kan. Kan itu kan bisa kayak disabukin kan. Lentur. Iya, Oh, disabukin. iya. Banyak juga itu bang yang benar-benar yang buatan lah gitu. Emang semua juga buatan sih gitu. Tapi Iya. aslinya susah. Maksudnya ini yang asli ini yang bisa sabuk Iya, dan palsu pun sama mirip gitu ya. sama mirip. Cuma ini mungkin dibuat dari bahan yang berbeda dan mungkin ini barang yang baru, bukan. Iya. Ini kan mungkin yang dijual adalah dari faktor historisnya, Mhm. sejarahnya, dan waktu buatnya. Mungkin gitu-gitu ya. Punya dulu mungkin siapa gitu ya. Kadang kan di tes itu kan paku juga patah baru ditempelin. Gitu. Emang si barangnya tajam aja gitu bang. Iya, itu bisa dibuat lah ya Buat dengan bang itu. dengan teknologi zaman sekarang bisa lah ya gitu kan. Pasti. Macem-macem tuh bang. Tapi yang secara tidak langsung emang realitanya banyak yang buatan sih. Iya. Karena kalau misalkan walaupun di pusaka wah bisa berdiri gitu. Kan itu kan sebenarnya gravitasi doang bang. Emang pembuatannya itu bener berapa derajat tadi dibikin mungkin sebisa mungkin Biar seimbang. biar seimbang gitu. Dengan titik atau kode tertentu. Iya. Oh iya. Kadang kan kalau yang bisa terbang itu isian semua bang. Hah? Diisi barangnya. Oh diisi dengan. Jadi misalkan ada tirakat-tirakatnya juga, kita misalkan ngisi barang, kita ambillah makhluk yang dari mana gitu. Oh Kita gitu. masukinlah ke barang itu. Iya kalau itu. Kan efek sampingnya buat si pembelinya itu kan dia nggak tahu itu apa yang isi barang itu. Iya. Ya. Efek samping. Sedangkan yang makhluk-makhluk kayak gitu tetap aja kayak manusia butuh makan juga. Iya. Banyak kan cuma sekedar kan dipandiin dikasih minyak. Iya, dikasih dupa atau Iya. apa gitu ya, kembang gitu ya. Oh, kan. Jadi kesimpulannya ini ternyata yang ada di lapangan apa di realita bahwa ketika ada jual beli barang-barang yang mungkin seperti itu yang menurut orang itu punya energi, punya khasiat dan itu
ternyata itu mungkin memang, dan saya yakin tuh ada, tetapi itu butuh perjuangan ataupun itu sulit sekali untuk sulit sekali. mendapatkannya. Dan misal pun memang ada, jarang sekali pun orang akan menjualnya kan ya. Karena memang barang Bukan amanat Bang, iya amanah dari leluhur. Kadang kan kalau kita misalkan punya pusaka, kadang ada orang nganterin ke rumah, nih titipan lah ibaratnya. Nggak bakal mungkin titipan itu dijual kan. iya, Nah, juga kan titipan kan. titipannya. Dan itu nggak ada akad atau nggak ada omongan bahwa nggak apa-apa silakan dijual, itu nggak bakalan kan ya. Nggak bakal, karena titipan kan. Titipan kan ya. Buat ngejaga mungkin itu barang bekas nenek moyang kita nggak terurus, makanya dititipin lah ke anak cucunya gitu. Nggak bakal mungkin barang itu dijual itu. Walaupun kayak tadi merah delima, kayak bambu petuk itu nggak bakal mungkin. Iya. Karena yang dijual belikan, yang kayak tadi itu ya buatan gitu. Iya. Ya masuk logika sih, karena betul Kang, bahwa satu itu barang sangat langka. Ketika pun kita bisa mewujudkan adalah itu hal yang butuh proses dan perjuangan yang sangat berat kan ya. Dan kita juga butuh apa ya, iya pengetahuan atau ilmu tentu gitu kan, dan tidak semua orang bisa kan gitu. Dan ketika apa namanya akhirnya diperjualbelikan, itu banyak yang palsu. Oke Bang, terima kasih banyak. Iya Bang. Dari pengalaman Bang ini, semoga nanti bisa membuat mata ataupun pikiran Sobat Jelajah Malam semuanya ini, dan semuanya ini bisa menambah wawasan dan ya, dan apa ya, pelajaran lah ya. Jadi sedikit mungkin kesan ataupun pesan atau nasihat Abang buat Sobat Jelajah Malam ini seperti apa ini? Jadi kan pesannya hati-hatilah gitu Bang. Ya, hati-hatilah. Boleh kita percaya ke hal-hal seperti itu, ke barang-barang pusaka, tapi kita harus lihat kadarnya dulu gitu Bang. Ngebahayain nggak buat diri kita, buat keluarga kita. Karena walaupun oknum menjual gitu barang-barang seperti itu, nggak bakal ada yang asli gitu. Iya. Karena emang balik lagi ke finansial gitu Bang ya. Iya, betul, daripada kalian rugi gitu kan, Daripada jutaan, miliaran, ratusan juta gitu kan. Akhirnya yang kita beli yang nggak ada isinya gitu, nggak ada manfaatnya gitu Ada Bang. manfaatnya itu kan, dan nanti malah akan merusak kehidupan dia sendiri gitu ya Kang ya. Oke Kang, terima kasih. Tapi sebelumnya mohon maaf nih Sobat Jelajah Malam, jika saya apa ya ini cara memanggilnya ke Bang Lipan ini kadang Bang, kadang Kang, karena saya orang Jawa, terusnya Mas, jadi agak belibet, jadi mohon maaf ya. Nggak apa-apa, mohon maaf ya Bang. Jadi sekian dulu dari saya, Bade, dan Abang. Terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.